Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Nama saya Ogniv Alexei, CEO Ekosistem DJU. Hari ini kami mengadakan webinar di mana kami akan membicarakan berita terbaru. Saya akan menjawab pertanyaan Anda yang Anda ajukan dalam chat yang dikirim melalui email atau pesan pribadi. Dan kami juga akan mendiskusikan dengan Anda perkembangan terbaru dalam ekosistem. Saat Anda menonton webinar ini, kami memiliki listing proyek komersial pertama dalam ekosistem yang secara eksplisit berpotensi menjadi unicorn hal infrastruktur yang kuat, yaitu proyek EIVA Cross Curve. Anda sedang menonton webinar secara langsung saat ini mungkin dan berpartisipasi dalam listing. Dan jika tidak, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukannya dan mendukung tim proyek, mendukung proyek itu sendiri, dan benar-benar menyaksikan bersama kami bagaimana peristiwa bersejarah ini terjadi bagi kami dan mungkin bagi seluruh pasar kripto. Sudah lama sekali kami tunggunya, jadi pastikan untuk mengirimkan pesan dukungan kepada kami, tim, dan semua orang yang terlibat dalam proyek EIVA dan ekosistem Cross Curve, serta semua yang terkait dengannya. Dalam webinar ini, kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan Anda. Kami akan melihat beberapa berita terbaru, dan mungkin kami akan memiliki waktu untuk melakukan hal yang lain yang juga sangat-sangat menarik. Jadi, minggu lalu kami melakukan pemutaran perdana video laporan ini. Kami menghabiskan hampir 2,5 jam untuk berbicara dengan Anda, menganalisis bagaimana perjalanan 5 tahun ini, bagaimana perkembangan tim, perkembangan dunia, perkembangan para pendiri dana ekosistem DJU. Kami berbagi kenangan dan tentu saja mendasarkan cerita kami pada hasil spesifik, pada pencapaian spesifik ekosistem dan produk kami. Dan tentu saja kami juga menatap masa depan. Dengan setiap tahun, dengan setiap bulan kerja, pandangan masa depan ini menjadi lebih jelas dan lebih tegas juga. Jadi bagi Anda yang belum menontonnya, saya mendorong Anda untuk menonton webinar ini sebanyak mungkin. Saya pikir ini akan serelevan mungkin untuk 6 bulan ke depan, karena rencana yang telah kami uraikan di sana akan terungkap dalam 6 bulan ke depan pada tahun 2025 yang mendatang ini. Ini adalah prosedur pembelian kembali yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ini juga merupakan dimulainya kembali penjualan, penyelesaian reorganisasi dan pendaftaran perusahaan, memperoleh berbagai lisensi kriptobank. Ini adalah rencana yang telah kami uraikan untuk tahun 2025. Menurut tradisi kami, sesuai dengan kecepatan kerja, kami dapat menghitung dan berharap bahwa pada paruh pertama tahun 2025, kami mungkin memiliki beberapa bagian dari rencana ini dan mungkin sebagian besar dari mereka akan kami coba tutup. Karena kami terbiasa bekerja dan berprestasi dengan cara ini, bergerak di depan dan seterusnya. Berdasarkan kejadian tersebut, sekarang kami akan mencoba menyusun cerita saya sambil menjawab pertanyaan dari para hadirin. Jika kami berbicara tentang format pertemuan hari ini, mungkin saya akan membacakan beberapa pertanyaan secara langsung, dan mungkin Anda akan mendengar beberapa pertanyaan dan jawaban selama saya bercerita. Karena tentu saja ada beberapa topik yang menjadi perhatian banyak orang, dan kami telah mengelompokkan beberapa topik ini. Sebagian besar pertanyaan adalah tentang topik dividen, topik pembelian kembali saham, topik KYC, dan beberapa masalah hukum. Jadi inilah urutan yang akan saya coba lakukan untuk bagian pertama. Dan kemudian kami akan melihat proyek-proyek yang akan datang juga. Karena pada webinar terakhir disebutkan bahwa mungkin tahun ini kami akan memiliki waktu untuk meluncurkan beberapa proyek lagi. Beberapa di bawah naungan dana, dan mungkin ekosistem DJU akan juga mencoba untuk berpartisipasi. Sekarang pada kenyataannya kami akan berbagi ide ini, jadi dengarkan baik-baik. Dan seperti yang selalu saya sarankan, tangkaplah urutan tindakan dan pikiran, urutan bagaimana kami membuat keputusan, bagaimana berbagi informasi, dan bagaimana kami benar-benar mencapai hasil berdasarkan hal tersebut. Jadi saya akan mulai dengan topik yang berkaitan dengan pertanyaan. Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan topik KYC itu. Itu jelas merupakan komponen yang sangat-sangat penting.
Dalam webinar terakhir, saya memberikan sedikit perhatian pada topik ini. Ada banyak sekali informasi yang berkaitan dengan KYC. Tentang fakta bahwa hanya 6.500 orang yang telah lolos KYC. Meskipun ini merupakan aset bagi perusahaan, poin hukum yang sangat penting yang kami andalkan, antara lain ketika memilih yurisdiksi. Dan pada kenyataannya, himbauan saya yang jelas kepada Anda adalah untuk berkonsentrasi sebanyak mungkin untuk lulus KYC karena sekarang Anda dapat melewatinya dalam mode yang terencana dengan cukup tenang. Kami telah meningkatkan kapasitas throughput lebih dari 5 kali lipat, yang berarti bahwa aplikasi sekarang tidak menumpuk meskipun terdapat tingkat kegembiraan, permintaan yang tinggi, dan sebagainya. Kami telah menyederhanakan formulir aplikasi. Anda diharuskan mengambil lebih sedikit foto, membuat lebih sedikit prasasti khusus, dan sebagainya. Secara umum, KYC menjadi lebih mudah diakses di sebagian besar negara, dan secara umum mencakup sekitar 90% audiens kami. Namun tetap saja dengan hampir 22.500 pemilik investor dalam ekosistem, mereka adalah orang yang telah melakukan pembelian sekuritas. Kami memiliki 6.500 orang yang telah melakukan KYC. Ya, kami belum menetapkan tenggat waktu, tapi ini perkiraan kami saat pertama kali Anda membutuhkan KYC adalah saat proses pembelian kembali. Ketika Anda menyetujui harga pembelian kembali yang ditawarkan oleh perusahaan, itulah harga di mana kami akan membeli kembali seluruh saham Anda. Saat itulah Anda harus lulus KYC. Artinya, kami hanya akan membeli dari mereka yang telah lulus KYC. Ini adalah pertama, poin penting secara hukum. Dan kedua, masuk akal secara logika. Kami perlu tahu bahwa Anda adalah pemilik akun Anda dan kami membeli saham dari Anda, bukan dari orang lain yang entah bagaimana mendapatkan akses ke akun. Jadi ini adalah masalah keamanan dan pada kenyataannya masalah keamanan investasi Anda dan pemahaman dari siapa dan apa yang kami membeli kembali. Jadi, sekali lagi, jika Anda berniat untuk berpartisipasi dalam pembelian kembali, pastikan Anda telah lulus KYC terlebih dahulu. Ada sekelompok besar orang yang karena alasan tertentu yang hanya diketahui oleh mereka, membuat sejumlah besar akun, bahkan tidak sedikit akun, beberapa akun. Mereka benar-benar lulus KYC hanya pada satu akun, dan memiliki akun lain dan tidak lulus KYC, karena hal itu tidak bisa dilakukan. Tidak ada jawaban yang pasti di sini. Kemungkinan besar ini akan menjadi semacam pertimbangan individu. Artinya, jika akun tersebut dibuat untuk tujuan melakukan tindakan yang tidak jelas, maka sulit bagi saya untuk mengatakan bagaimana kami akan melanjutkannya. Tapi tidak banyak kasus seperti itu, untungnya. Biasanya hal itu dilakukan untuk menerima mungkin semacam imbalan rujukan atau untuk mengurangi biaya masuk ke dalam ekosistem DJU itu sendiri. Meskipun bagi saya hal ini umumnya tidak selalu logis dari sudut pandang seseorang yang bergaul atau menyebut diri mereka sebagai investor. Jadi, kami mungkin akan melihat setiap kasus secara individual. Sebisa mungkin saya menghimbau Anda untuk tidak membuat banyak akun. Kami sedang berjuang dengan hal ini dan pada kenyataannya hal ini tidak masuk akal secara logika atau secara komersial. Ini tidak memberikan manfaat khusus apapun. Hal ini hanya akan menambah kesulitan bagi Anda ketika bekerja dengan portofolio Anda secara keras. Jadi, bagi Anda yang memiliki akun yang berbeda, jika Anda ingin berpartisipasi dalam prosedur pembelian kembali dan Anda telah mengajukan permohonan serta mengkonfirmasi partisipasi Anda harus memastikan bahwa Anda memiliki KYC di akun tersebut. Jika Anda memiliki kasus individual yang rumit, tentu saja tuliskanlah kepada tim dukungan. Kami akan menanganinya juga.
Namun pertama-tama, jangan melakukannya pada menit-menit terakhir. Jangan berpikir bahwa topik ini bisa dijawab dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Kedua, kemungkinan akan ada beberapa informasi tambahan yang diminta, mungkin beberapa cerita yang menguatkan dokumen. Jika Anda memiliki sekali lagi sejumlah besar akun yang belum dikonfirmasi, saya hanya berbicara tentang orang-orang itu. Mereka yang memiliki satu akun yang telah lulus KYC, tidak ada pertanyaan yang akan diajukan lagi. Kirim aplikasi untuk pembelian kembali jika Anda telah membuat keputusan untuk berpartisipasi dan dengan tenang pelajari syarat dan ketentuan yang diberikan perusahaan. Jika kami beralih ke topik pembelian kembali, berita ini jelas telah mengguncang komunitas kami, terutama setelah webinar yang kami adakan minggu lalu. Ada sebuah blog tentang buyback, tentang kepentingan ideologis dan komersialnya bagi perusahaan. Saya menerima banyak dukungan untuk keputusan ini. Apa yang kami andalkan? Kami menyadari bahwa perusahaan perlu berkembang dan yang paling penting, perusahaan melihat perspektif jangka panjang untuk dirinya sendiri secara internal, untuk audiens secara eksternal dan di pasar yang berbeda itu. Sekarang, saya berbicara tentang pasar dalam hal negara, blockchain, pasar IT, dan yang lainnya. Kami telah mengkonfirmasi kebenaran ide kami dalam hal teknologi yang dapat kami hasilkan dari ide dan dalam hal bisnis, yaitu kemampuan untuk menemukan pendanaan, kemampuan untuk menemukan pendanaan klasik, dan kemampuan untuk membawa seluruh kompleksitas pekerjaan dan tugas ini ke hasil yang sebenarnya itu. Jelas, contoh nyata dari keterampilan ini dan pada kenyataannya keterampilan utama bagi perusahaan modern manapun adalah EIVA dan banyak proyek dana Ventura yang sekarang kami kembangkan secara aktif. Dan keputusan untuk melanjutkan ke penjualan ini adalah logis dan berorientasi pada bisnis. Karena jelas, sepanjang tahun ini kami telah secara aktif berbicara tentang fakta bahwa likuiditas adalah hal yang sangat-sangat penting bagi perusahaan. Ya, dan juga audiens adalah hal yang sangat-sangat penting. Faktanya kami terus bergerak ke kedua arah ini, terutama mengingat pertumbuhan pasar mata uang kripto yang cerah ini yang mungkin akan berubah pada suatu saat nanti, seperti yang terjadi pada tahun 2022-2023. Mungkin saja pertumbuhan yang cerah ini akan berubah menjadi penurunan minat di pasar ini. Dan kami semua harus bersiap untuk hal itu. Menurut saya, hal ini sangat mungkin terjadi seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Karena periode tersebut yang disebut bear market, kami berhasil melewatinya bukan tanpa kesulitan. Dan dengan memiliki misalnya cadangan likuiditas yang lebih besar di pasar ini, kami dapat melakukan lebih banyak lagi. Bahkan jika kami melihat hasil saat ini, hasilnya sangat mengesankan. Jika misalnya kami memiliki lebih banyak sumber daya, maka mungkin kami akan meluncurkan EIVA saja, tetapi kami akan meluncurkan ekosistem marketplace bank lebih awal dan sudah memiliki beberapa prototipe yang lebih serius. Jadi, tentang keputusan untuk melanjutkan penjualan, saya sangat senang bahwa keputusan ini disambut dengan sangat positif, baik dari para mitra maupun investor yang telah menulis surat kepada kami selama hampir 6 bulan. Salah satu topik utama dukungan kami adalah pertanyaan berikut. Bagaimana cara mengembalikan cicilan atau bisakah saya membeli? Mengapa Anda tidak menjual? Saya ingin berinvestasi, saya sangat tertarik. Kebetulan keputusan untuk menyelesaikan penjualan tersebut sangat tepat dari sudut pandang bahwa kami sebagai sebuah ekosistem telah mencapai momen krusial dalam hal reorganisasi dan pembakaran saham. Kami menyelesaikan penjualan melakukan pembakaran tahap pertama, dan oleh karena itu pada kenyataannya kami telah menawasi pembayaran cicilan selama hampir 6 bulan atau bahkan lebih sedikit.
Di sini juga harus diperhatikan, tingkat pembayaran cicilan telah meningkat hingga hampir 70%. Ini adalah puncaknya dan hampir selalu sekitar 65%. Pada bulan ketika kami memberikan intensif dengan berbagai snapshot atau apapun, persentasenya pasti meningkat. Dan sekali lagi, orang-orang melihat manfaatnya. Jadi kami melihat manfaat dari hal tersebut. Pertama, karena ini adalah semacam renumerasi tambahan dan pada beberapa titik dapat dikaitkan dengan semacam cerita dividen. Kedua, ini juga merupakan dukungan untuk proyek yang saham dan tokennya kami sumbangkan. Intinya ini adalah win-win solution untuk semua pihak, untuk ekosistem, untuk pengguna, dan untuk proyek-proyek yang pada awalnya kami berikan kepada proyek yang telah memiliki audiens yang termotivasi dan tertarik pada awalnya juga. Jika Anda menonton webinar sebelumnya, Anda akan melihat Aidar membagikan betapa kerennya mendapatkan dukungan dalam bentuk audiens yang termotivasi, yang telah mempelajari proyek selama beberapa waktu sebelum dimulainya proyek, memahaminya dan mengharapkannya juga. Dengan demikian, ini memungkinkan Anda untuk memasuki pasar dan selanjutnya menunjukkan kepada para pemain yang tertarik di pasar ini kemampuan untuk mencapai hasil tersebut. Inilah keterkaitan semua keputusan di sini. Jadi dimulainya kembali penjualan adalah keputusan yang benar-benar logis dan tepat. Dan yang paling penting adalah kami melakukannya dengan mengumumkan pembelian kembali. Artinya kami menyadari bahwa hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Mereka yang mengikuti kami tidak terlalu dekat, yang tidak membaca postingan kami, yang tidak melihat tujuan kami, dan lain sebagainya. Ya, jelas bagi orang-orang ini sebenarnya perlu untuk dapat melakukan exit yang menguntungkan ini, keluar dari investasi mereka dengan untung. Dan pada kenyataannya, kami membuat keputusan ini, pintunya terbuka. Dan yang paling menyenangkan bagi kami adalah bahwa kami melihat peluang bagi kami. Pertama-tama untuk melakukan pembelian ini dan membuatnya aman dengan mengorbankan aset likuid perusahaan yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini termasuk seperti yang telah saya sebutkan, kekayaan intelektual dan aset dana, aset dalam bentuk token dari berbagai proyek. Semua ini bernilai jauh lebih besar daripada saham yang berpotensi datang kepada kami di bawah pembelian kembali. Dan berdasarkan hal ini, kami melihat prospek tersebut. Ketika kami sebagai perusahaan mengambil keputusan ini, percaya pada kekuatan dan kemampuan kami, melihat prospek yang terbuka bagi kami pada tahun 2025 dan pada tahun mendatang, kami menyadari bahwa kami dapat menyelesaikan beberapa masalah sekarang. Kepada semua orang yang ingin keluar dan yang memiliki tujuan hidup mereka sendiri, kami memberikan kesempatan ini dan berterima kasih kepada mereka sebanyak mungkin. Dan kami tentu saja tidak menutup opsi apapun untuk kerjasama dan pengembangan lebih lanjut. Dan untuk diri kami sendiri, oleh karena itu, kami membeli kembali saham dengan harga yang sekarang pada kenyataannya kurang dihargai itu. Jadi semuanya di sini jujur, sederhana, dan terbuka, dan ini adalah tindakan yang begitu kompleks. Dimulainya kembali penjualan dan pembelian kembali, mereka memungkinkan kami untuk melihat Anda dengan hati nurani yang paling jujur dan menyarankan agar kami terus maju bersama. Jelas ada pertanyaan dari audiens yang tidak termasuk dalam pembelian kembali. Saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan itu sekarang. Berikut ini adalah seorang pengguna yang menulis bahwa mereka tidak masuk ke dalam periode pembelian kembali. Artinya, dia tidak berinvestasi sampai akhir tahun 2022, tetapi pada tahun 2023. Ada cukup banyak kasus seperti itu. Meskipun hampir 70% orang adalah mereka yang masuk ke periode besar pertama. Apa yang akan terjadi dengan investor tahun 2023-2024? Kami mungkin tidak akan membuat pernyataan keras di sini. Kami tidak akan mengatakan bahwa ini akan menjadi
jadi prosedur rutin atau berkala, bahwa kami akan melakukan hal seperti ini setiap 6 bulan sekali. Tidak. Pertama-tama, kami akan bertindak dengan cara yang sama seperti yang selalu kami lakukan. Artinya, kami melihat hasil dan bertindak untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan para kopemilik. Apa maksudnya? Jelas, ini berarti bahwa semua orang yang berinvestasi pada tahun 2023-2024 dan mereka yang membeli sekuritas sekarang juga akan diberi kesempatan untuk keluar. Dalam terminologi modal ventura, untuk keluar dari investasi mereka dengan cara tertentu. Dan ada beberapa cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah pemberian kembali. Cara kedua adalah menerima pendapatan dividen yang pertama-tama menutupi investasi Anda dan kemudian mulai menghasilkan keuntungan. Nah, misalnya opsi berikutnya adalah penawaran umum. Tetapi jelas kami sudah menerapkan dan menggunakan pemberian kembali dan pendapatan dividen. Penawaran umum adalah pertanyaan terbuka. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa tidak ada tugas eksplisit untuk berlari lebih cepat dan lebih cepat untuk mengadakan IPO itu, atau menerbitkan beberapa token untuk memasuki pasar publik hanya dengan saham ekosistem DJU sebagai perusahaan induk ini. Kami memiliki tugas untuk membangun sebuah ekosistem yang besar, sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan dengan kapitalisasi miliaran dan triliunan dolar, dan melakukannya dengan metode klasik menggunakan teknologi modern. Apa maksudnya? Artinya selalu ada setidaknya 2 metode. Ada penawaran umum yang melibatkan IPO dengan risiko, plus dan segala sesuatu yang lain. Dan juga ada pengembangan sebagai perusahaan tertutup. Ada banyak sekali kedua perusahaan tersebut di pasaran. Hanya saja Anda tahu lebih banyak tentang beberapa di antaranya dan Anda tidak tahu tentang yang lain. Namun tentu saja Anda menggunakan produk ini, tetapi Anda tidak bertanya pada diri sendiri bagaimana mereka diatur secara hukum dan apakah mereka sudah go public atau belum. Namun jika Anda melihat valuasi mereka, mereka tidak kalah dengan perusahaan publik. Oleh karena itu, kami mungkin akan membicarakan metode keluar ini nanti. Jika kami berbicara tentang metode yang diterima, ini adalah pembelian kembali, mungkin akan dilakukan dengan beberapa periode. Secara umum, seperti yang saya katakan, dari sudut pandang bisnis, ini adalah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Dari sudut pandang rekan pemilik, kami juga bisa berasumsi bahwa ini menguntungkan berdasarkan strategi keuangan, tujuan, dan sebagainya. Jadi, bagi Anda yang belum masuk informasi ini untuk Anda, kami memiliki ide ini dan kemungkinan besar kami akan menerapkannya. Tetapi hanya jika kami memahami jumlah pasti aplikasi yang akan menyerah pada pembelian kembali sehingga ada keseimbangan. Kami akan memastikan bahwa sebagian dari jumlah ini dari saham yang ditebus diberikan kepada mereka yang tidak masuk. Kepada semua investor yang terlambat sehingga mereka bisa juga mendapatkan bonus dan kompensasi yang mudah itu. Namun saat ini tidak ada syarat apapun. Saya hanya mengatakan secara konseptual, kami akan mencoba melakukannya secara sederhana karena kami selalu berusaha untuk mempertimbangkan kepentingan semua orang. Jadi tidak ada detail untuk ini saat itu. Mari bergerak secara bertahap. Secara bertahap kami memiliki ini. Pada bulan Desember proses aplikasi berakhir. Pada bulan Februari Anda menerima kursus individu. Saya akan langsung memberitahu Anda bahwa itu mungkin akan terjadi pada suatu tempat di pertengahan Februari, bukan tanggal 1 Februari. Dan kemudian Anda memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Ketika Anda melihat penawaran yang diberikan perusahaan, Anda menerimanya. Jika Anda menerimanya, maka kami membeli seluruh portofolio Anda. Jika Anda tidak menerimanya dan tidak mengkonfirmasinya, maka Anda dapat menolak atau tidak mengkonfirmasinya, maka tawaran Anda dibatalkan. Jadi, berhati-hatilah.
Saya tahu banyak orang yang melamar hanya karena mereka tertarik untuk melihat apa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Dan ini adalah serangkaian pertanyaan berikutnya. Berapa imbal hasil dari jumlah uang yang diinvestasikan? Apa artinya hasil di antara 10 sampai 200%? Ya, itu berarti bahwa pada investasi Anda dalam dolar, misalnya kami mengambil opsi bahwa Anda telah menginvestasikan $100. Kemudian dengan mempertimbangkan perilaku individu Anda dalam ekosistem, kami dapat menatakan reputasi Anda dalam ekosistem. Kami akan menghitung tarif dan menawarkannya kepada Anda. Ini akan terdiri dari banyak parameter. Ini adalah aktivitas perusahaan dan pemenuhan semacam disiplin pembayaran, partisipasi dalam berbagai kontes dan acara. Semua ini akan bertambah pada beberapa hal. Saya tidak mengatakan bahwa jika Anda belum memposting ulang beberapa posting di Telegram, kami akan menawarkan tarif terendah. Tidak. Jelas parameter yang paling penting adalah tanggal Anda menjadi salah satu pemilik ekosistem itu. Jadi jika Anda adalah investor awal tahun 2019, ketika belum ada yang terjadi sama sekali, rasanya wajar dan logis jika Anda mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jika Anda belum pernah menggunakan cicilan tetapi hanya membeli paket pembelian sekali pakai, pada dasar Anda menggunakan model klasik ini. Bukan ketika Anda melihat nilai tukar perkembangannya dan Anda memiliki kesempatan untuk menolak, tetapi ketika Anda benar-benar membeli melakukan pembelian sekaligus seperti yang pada dasarnya diharapkan di pasar manapun. Ini juga akan berdampak. Jika misalnya Anda membeli dengan mencicil, tetapi selalu membayar tepat waktu, ini juga merupakan nilai tambah. Jika Anda membeli dengan cicilan tetapi Anda membatalkannya 5 kali dan Anda memberitahu kami 5 kali di layanan dukungan tentang bagaimana Anda lupa atau melewatkannya, atau Anda tidak bisa, atau Anda berada di rumah sakit misalnya, dan kami telah menemui Anda setiap kali, tetapi jelas itu akan kembali lagi dengan cara tertentu. Karena disiplin pembayaran adalah hal yang diandalkan perusahaan ketika mereka menawarkan pembelian seperti itu. Jadi akan ada parameter yang akan membawa banyak bobot. Namun secara global tentu saja kami melacak semua cerita, semua parameter yang Anda lakukan dalam ekosistem. Artinya semakin banyak aktivitas semakin bermanfaat, semakin banyak imbalan untuk hasil yang dilakukan dalam bentuk saham, bonus, dan juga dalam prosedur seperti pembelian kembali itu. Apalagi yang penting untuk dipertimbangkan. Seperti yang saya katakan, ada pertanyaan misalnya. Di sini saya melihat di kabinet pribadi saya, di portofolio investor, penilaian saya dalam dolar. Apakah Anda akan mengenakan biaya sebesar 200% untuk itu? Kalau begitu, saya mungkin sudah menjadi jutawan. Tidak, valuasi dolar adalah perkiraan valuasi yang Anda lihat untuk memandu Anda sendiri. Ini dihitung berdasarkan harga jual yang kami tawarkan untuk dibeli kembali. Harga jual adalah nilai yang digunakan untuk menghitung paket dan bonus paket itu. Bagi banyak orang, untuk beberapa alasan menjadi sebuah penemuan bahwa jika misalnya Anda membelanjakan $100, Anda mendapatkan bagian tidak hanya berdasarkan kurs, tetapi juga kurs dan bonus. Faktanya, Anda akan selalu mendapatkan nilai pembelian yang berbeda. Ditambah prosedur penghitungan ulang, prosedur yang mirip dengan X11 atau yang kami lakukan pada bulan Agustus tahun ini. Jadi, ketika sebuah perusahaan memperoleh lebih banyak saham, itu semua akan bertambah menjadi sebuah nilai juga. Itu mengapa kami berbicara tentang imbal hasil yang dihitung tidak berdasarkan nilai tukar, tetapi berdasarkan nilai tunai itu. Karena itu lebih sederhana dan lebih jelas untuk dipahami semua orang. Anda menginvestasikan misalnya $1.000 Amerika Serikat. Pengembalian Anda akan sebesar 100%. Anda akan mengambil $2.000 Amerika Serikat dan seterusnya. Artinya dari nilai yang setara dengan dolar. Topik pembelian kembali secara umum tidak mengandung banyak pertanyaan. Apa yang perlu dipahami di sini?
Yaitu kami memberi kembali seluruh portofolio Anda. Ini adalah hal pertama. Hal kedua adalah Anda dapat mengajukan permohonan pada akhir tahun ini. Dan kemudian, jika Anda setuju dengan tawaran yang diberikan oleh perusahaan, Anda dapat menyetujui prosedur itu, yaitu prosedur pembelian kembali. Parameter berikutnya atau lebih tepatnya kelompok pertanyaan berikutnya yang juga penting adalah yang terkait dengan dividen. Apa artinya ini? Untuk penonton baru yang bagi mereka yang tidak selalu mengikuti. Sejak tahun pertama ekosistem DJU, kami telah berhasil dan ini adalah tujuan internal untuk menciptakan produk komersial dan membayar dividen. Artinya, sebagian dari keuntungan yang kami hasilkan selama beberapa tahun pada awalnya disalurkan untuk pengembangan. Dan sebagian lagi disalurkan secara teratur oleh perusahaan ke dalam bentuk dividen untuk membayarnya kepada kopemilik. Hal ini memiliki makna ideologis, karena pada saat itu dividen hanya bersifat simbolis, namun bagi kami dividen itu sangat signifikan. Artinya kami membayarnya 6 kali selama seluruh periode kerja, sekitar 339.000 dolar Amerika Serikat kami membayar mereka dalam dolar dari keuntungan proyek kami. Saat itu ada satu proyek saja, yaitu DJU Wells, yang sekarang terus bekerja dengan sukses dan menyenangkan para pengguna dan kliennya. Sekarang ada lebih banyak produk. Tidak semuanya menghasilkan keuntungan pada tahun pertama pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka hanya berhasil mencapai swasembada atau mendanai diri sendiri. Tetapi kami memiliki aset yang dapat kami gunakan. Dan sekarang kami memiliki aset yang dapat kami gunakan dalam bentuk misalnya investasi dari Dana atau dalam bentuk token dari EIVA yang dimiliki oleh ekosistem. Kami akan menyalurkannya juga misalnya untuk staking untuk mendapatkan suara DAO, entah bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan juga. Apa yang akan kami lakukan? Saya sedang mengonsepnya sekarang. Ada lebih banyak produk, jadi secara logika seharusnya ada lebih banyak dividen jika produknya menguntungkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah akan ada dividen? Pada tahun 2024 kami mengatakan bahwa semua yang kami terima, semua yang kami hasilkan akan kami gunakan untuk pengembangan. Dan pada kenyataannya itulah yang terjadi. Apakah kami melihat dampak dari hal ini? Kami melihat efek yang sangat besar dari hal tersebut. Hasil yang kami tunjukkan mereka mengkonfirmasikannya. Jumlah produk komersial telah meningkat sebesar 460% sepanjang tahun. Tim kualifikasi telah berkembang secara signifikan. Bahkan lebih banyak lagi spesialis berkualifikasi tinggi yang tertarik pada kami dan datang untuk bergabung dengan tim kami. Dan bersama dengan mereka dan kami mengembangkan produk yang kami miliki dan produk yang sedang diciptakan. Untuk tahun 2025, tidak akan ada pertanyaan dividen yang keras dari kami. Artinya kami akan melihat fakta yang ada. 2 kuartal berlalu misalnya. Di suatu tempat di pertengahan kuartal kedua kami sudah memahami kira-kira berapa jumlah laba yang kami terima untuk periode ini. Dan sekitar waktu itu kami mungkin akan mengangkat masalah pembayaran dividen lagi. Atau mungkin kami baru akan mengambil keputusan. Tetapi logika keseluruhannya adalah bahwa mungkin akan ada dividen pada tahun 2025 berdasarkan hasil kuartal kedua, berdasarkan situasi pasar, tujuan perusahaan, laba yang diperoleh, karena semuanya pasti bisa berubah. Ini terkait dengan pasar dan juga ini terkait dengan hal yang lain. Kami akan bertindak untuk kepentingan perusahaan dan mayoritas kopemilik ekosistem DJU. Oleh karena itu, informasi mengenai dividen mungkin akan tersedia mendekati pertengahan kuartal kedua. Sekitar musim semi, kami sudah akan memahami dan melihat bagaimana semua ini akan berkembang dan terjadi. Artinya, keputusan akan dibuat pada saat itu.
Dan akan sangat jelas dan logis. Kami telah menerima sejumlah pendapatan. Jika kami memahami bahwa menginvestasikannya sekarang lebih menguntungkan, maka lebih baik melakukannya. Jika kami menyadari bahwa pendapatannya cukup dan kami dapat membayar sejumlah uang yang menarik itu yang akan menyenangkan kopemilik kami, benar-benar mengubah sesuatu yang penting yaitu sikap terhadap perusahaan, maka tentu saja kami akan melakukannya. Sekali lagi kami bertindak untuk kepentingan perusahaan dan mayoritas kopemilik. Namun, sekali lagi, bagi siapa saja yang mengajukan pertanyaan ini, selalu menjadi jelas bagi saya bahwa Anda tidak cukup, katakanlah di pasar. Anda tidak cukup memiliki pemahaman tentang bagaimana perusahaan berkembang, di mana Anda dapat menghasilkan uang, bagaimana menghasilkan uang, dan bagaimana perusahaan besar sampai pada titik di mana pada suatu saat mereka mulai membayar karyawan mereka, kopemilik mereka, sejumlah besar dividen, tahun berapa hal itu terjadi. Rekomendasi saya adalah untuk mempelajari perusahaan yang selalu Anda gunakan. Dan kapan Google mulai membayar, dan kapan Coca-Cola mulai membayar, kapan Samsung mulai melakukannya, bagaimana mereka melakukannya, apa jalurnya. Anda akan melihat setidaknya 7, 8, 9, 10, dan terkadang 16 tahun sebelum peristiwa penting pertama itu terjadi, yaitu pembayaran dividen pertama oleh perusahaan sebesar itu. Saya tentu saja ingin menjadi orang yang membuat beberapa ratus ribu orang menjadi jutawan sejak tahun pertama dan menemukan beberapa produk super. Ya, ini mungkin. Dan kami sedang menuju ke sana. Tetapi contoh-contoh perusahaan nyata menunjukkan sesuatu yang berbeda, berbicara tentang model yang sama sekali juga berbeda. Dan sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, rekomendasi saya sekarang adalah melihat bagaimana pasar berkembang sekarang. Dan secara kasar menghubungkan kami dengan pasar itu. Karena kami bekerja di dalamnya dan bertindak sesuai dengan aturan dan hukumnya yang berlaku pada saat itu. Begitulah, yaitu dividen, KYC, pembelian kembali, dimulainya kembali penjualan. Dan saya akan melihat apakah ada pertanyaan lagi. Ya, misalnya, apakah masih akan ada kenaikan saham tipe X11 yang sudah dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus saya ambil untuk melakukan prosedur pembelian kembali, yaitu buyback? Ya, pada dasarnya, saya pikir menurut saya sudah membicarakannya hal itu dan menjawab atas pertanyaan tersebut. Jika kami berbicara tentang perhitungan uang, akrual tambahan dari saham tipe X11, belum ada jawaban yang pasti di sini. Ini akan menjadi jelas pada saat kami memilih yurisdiksi dan mulai membuka perusahaan. Artinya kami akan menyadari bahwa misalnya kami perlu melakukannya lagi. Jadi mungkin akan ada. Informasinya biasanya akan ada biasanya sebelumnya. Artinya kami akan memahami semua ini pada suatu tempat, saya pikir pada bulan Februari atau pada bulan Maret. Jadi, hal itu tidak dikecualikan. Secara global, kami masih memiliki jumlah saham yang berpotensi untuk didistribusikan kembali, berdasarkan keanehan dan tugas-tugas hukum. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab, mari kami lanjutkan. Tetapi jika Anda memiliki pertanyaan lain selama webinar ini, silakan tulisnya di chat. Seperti yang selalu saya katakan, kami ada di chat selama siaran, membaca, memantau, dan juga menanggapi. Jadi, jika Anda memiliki sesuatu sekarang, selama presentasi dan pidato saya, tolong tuliskannya, kami pasti akan menjawabnya juga. Parameter berikutnya. Dalam webinar terakhir, baik Alexander maupun saya menyinggung sebagian fakta bahwa dana tersebut secara aktif mengerjakan beberapa investasi lagi sebelum akhir tahun. Di suatu tempat ini adalah investasi, di suatu tempat ini adalah proyek. Dan apa yang kami lihat? Kami melihat ada solusi infrastruktur menarik yang telah dikerjakan oleh dana tersebut selama beberapa bulan ini.
Sudah ada keputusan yang dibuat untuk dana tersebut. Ini adalah keputusan untuk membuat jaringan validator tertentu. Untuk Anda dan saya, untuk kami semua, ini dapat dicatat di bawah sebutan kode ini. Penciptaan jaringan validator blockchain yang dengannya dana memiliki hubungan yang sangat serius. Saya akan mengingatkan Anda ini terutama adalah blockchain Solana Foundation dan beberapa lainnya sedang dikerjakan sekarang. Apa maksudnya? Adalah menuntunkan untuk menjadi orang yang memvalidasi jaringan karena sekarang ada berbagai program uji coba terutama jika Anda memiliki beberapa kontak, kemitraan, hubungan bisnis secara langsung dengan organisasi apapun, misalnya dengan organisasi seperti Solana Foundation, maka kondisi tertentu dapat ditawarkan, yaitu lebih menguntungkan. Sekarang kami berbicara tentang beberapa kondisi dasar. Menciptakan jaringan validator adalah produk yang sangat menarik bagi dana. Dan setelah kami membiasakan diri dengannya, kami juga melihat ketertarikan di dalamnya. Karena dengan validator Anda selalu mendapatkan imbalan. Dan jika ini adalah blockchain yang memiliki banyak potensi, dan Solana Foundation pasti jelas memiliki potensi, maka imbalan yang Anda dapatkan sekarang, misalnya dengan harga $200 Amerika Serikat, mungkin akan berubah menjadi jumlah yang lebih besar dalam beberapa tahun saja. Kami melihat hal ini pada contoh Ethereum, Bitcoin, dan mata uang potensial lainnya. Dan jika kami berbicara secara eksklusif tentang nama-nama besar. Jadi ketika kami berbicara tentang proyek validator, yang kami maksudkan adalah bahwa saat ini sebuah ide dengan Solana Foundation sedang dikerjakan. Apa intinya? Artinya secara umum hampir semua orang dapat dengan keterampilan tertentu meningkatkan validator mereka sendiri di blockchain yang berbeda, meningkatkan node mereka sendiri, melakukan pemeliharaan dan menerima imbalan karena terlibat dalam mainnet. Dalam praktiknya kami melihat bahwa hal ini bukanlah tugas yang mudah bagi semua orang. Pertama, karena membutuhkan biaya. Kedua, membutuhkan tingkat keahlian tertentu. Ketiga, membutuhkan pemeliharaan jangka panjang, melakukan berbagai tugas dari jaringan, dari blockchain, dan mempertahankan operasi yang konstan. Dan paling tidak, ini juga membutuhkan investasi. Jika Anda melihat Solana Foundation, investasi bisa mencapai 30.000 koin Solana, kurang lebih. Kalikan dengan nilai tukar dan Anda akan melihat jumlah yang signifikan. Tetapi ketika Anda memiliki program khusus seperti yang sedang kami bicarakan sekarang, pada titik tertentu investasi Anda dapat berkurang karena blockchain itu sendiri mendukung Anda dan memberi Anda bagian yang hilang dari token yang Anda masukkan ke dalam validator Anda. Masih ada beberapa parameter yang penting untuk dipertimbangkan. Ini adalah pemeliharaan, menyelesaikan berbagai tugas tepat waktu, dan menjaga agar semua aktivitas yang diperlukan tetap berjalan. Ini cenderung menjadi cerita yang sangat serius. Ini adalah ide dari produk yang sedang kami kerjakan. Kami menyadari bahwa dana tersebut sudah melakukan hal ini, yaitu penciptaan semacam jaringan validator yang dihitung dalam jumlah yang signifikan. Apa artinya? Bahwa ini adalah tingkat negosiasi yang berbeda, tingkat interaksi tertentu dengan Solana Foundation yang sama. Saya pikir hal ini akan dibahas lebih detail oleh Alexander. Kami sebagai sebuah ekosistem juga melihat banyak nilai tambah dalam hal ini. Pertama, karena kami memiliki semua spesialis teknis dan sumber daya yang diperlukan, kami dapat membuatnya sehingga bagi kami pemeliharaan sejumlah validator lusinan tidak akan signifikan dalam hal biaya karena kami memiliki semua spesialis teknis, infrastruktur telah diciptakan, dan ini adalah proses yang jelas bagi kami karena kami telah melakukannya di parameter lain yang serupa di server lain dan seterusnya. Saya berbicara secara konseptual, saya tidak mengatakan bahwa kami sudah melakukannya secara virtual. Artinya kami menyadari bahwa tidak akan ada biaya yang signifikan bagi kami.
Dan kami juga menyadari bahwa kami dapat menghasilkan banyak uang dari hal tersebut. Itulah mengapa kami sekarang sedang mengerjakan ide konseptual ini. Mungkin kami akan dapat membuat layanan untuk mengumpulkan aplikasi pada akhir tahun. Apa maksudnya? Kami dapat menawarkan audiens kami pada dasarnya untuk mengambil validator mereka sendiri. Artinya, Anda dapat memiliki validator ini dan mendapatkan penghasilan. Anda bisa melakukannya sendiri secara umum dengan persyaratan yang ditawarkan oleh Solana Foundation misalnya. Anda juga dapat melakukannya melalui kami. Dan sebenarnya apa bedanya? Perbedaannya adalah kami menerus layanan itu sendiri. Secara alami Anda akan membutuhkan sejumlah uang untuk peralatan, tetapi dihitung dalam angka naik beberapa ratus dolar sebulan, dan beberapa komisi satu klik untuk memasukkan dalam proyek itu. Bagi kami dapat, dan saat ini kami sedang mempelajari masalah ini, menawarkan layanan ini kepada audiens kami. Anda dapat membeli seluruh node, dan kami juga sedang mempertimbangkan opsi mengapa kami tidak harus menyertakannya ke dalam beberapa paket saham DJU. Jadi misalnya Anda membeli paket seharga 5.000 atau 10.000 dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi. Ungkapkan keinginan Anda untuk menjadi validator karena Anda akan diminta melalui KYC untuk menandatangani kontrak bukan dengan kami, tetapi dengan Solana Foundation untuk menyumbangkan jumlah yang diperlukan sebagai pemilik validator. Saat ini jumlahnya sekitar 100 Solana. Jika Anda menalikannya dengan kursus, Anda akan mendapatkan jumlah uang yang signifikan. Jadi, jelas produk ini bukan untuk semua orang. Tetapi jika kami melihat potensinya, kami dapat melihat bahwa ini bisa menjadi produk lain. Tetapi bisa juga menjadi infrastruktur solid menyediakan kemitraan dengan pemain pasar yang serius. Dan kami memiliki hubungan erat melalui Aave dengan Curve saat ini misalnya. Mengapa tidak menjalin hubungan yang sama eratnya dengan Solana Foundation? Kami melihat masa depan dan memahami bahwa kami dapat mengatur produk yang penuh percaya diri ini. Jadi, nantikan saja. Jelas produknya akan muncul, tetapi pasti tidak untuk semua orang. Berbagi informasi semacam ini untuk Anda renungkan saja. Ikuti beritanya. Jika Anda yang tertarik, tulis pertanyaan Anda. Secara global tidak ada yang rahasia tentang produk ini. Bagi kami menyediakan semacam layanan pemeliharaan yang memungkinkan kami pertama mengurangi biaya, kedua menghasilkan keuntungan, dan ketiga menyediakan semua orang yang menginginkannya. Jika ada dengan sejumlah besar node. Tetapi bagi Anda ini adalah komitmen dan biaya tertentu. Dan seperti yang sudah saya katakan, kami tidak akan dan sekarang menawarkan produk ini untuk semua orang. Jadi, jika ada pertanyaan, ide, atau jika Anda sudah mengambil keputusan, tulislah di chat. Saya tidak mengatakan sekarang bahwa produk ini sudah muncul atau akan diluncurkan tahun ini. Kami sedang melihat permintaan saat ini. Jika audiens kami yang menonton kami saat ini memiliki keinginan itu, produk ini akan ada di sana. Dana sudah memilikinya, dan mungkin kami akan meningkatkan sejumlah node untuk diri kami sendiri sebagai ekosistem DJU. Dan dengan demikian kami juga akan menghasilkan uang darinya. Jadi, mengapa kami tidak membuatnya agar Anda juga orang-orang yang telah berkembang bersama perusahaan untuk waktu yang lama memiliki kesempatan ini. Dan orang-orang baru yang masuk membeli paket besar dan dia memiliki layanan ini yang memberinya validator. Menurut saya itu terdengar sangat keren. Perlu diingat bahwa akan ada sejumlah kecil validator ini. Jadi, nantikan saja. Jika Anda tertarik, detailnya akan hadir sebelum akhir tahun ini. Dan tentang peluncuran produknya nanti.
Yan palin mungkin berita yan paling ramai menembirakan dan paling keren yang ada pada akhir tahun ini dan telah kami tunggu-tunggu dengan penuh kegelisahan dan antisipasi yang begitu besar. Itu adalah listing Eva. Anda menonton webinar ini pada tanggal 20 Desember. Kami merekamnya pada tanggal 18 Desember yang berarti beberapa hari sebelumnya dan Anda mungkin sudah tahu bagaimana hasilnya. Kami sedang mempersiapkannya sekarang. Sambil terus berdoa dan kami sudah mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah bursa-bursa teratas. Mereka adalah Gate, KuCoin, Maxi. Ini adalah bursa yang sangat-sangat serius untuk listing. Saya tahu pasti bahwa tim telah bekerja untuk hal ini untuk waktu yang sangat lama. Dan saat ini praktis tidak ada yang tidur. Semua orang bekerja, semua orang bersiap. Itulah mengapa saya mengucapkan selamat kepada semua orang atas acara ini. Saya mendorong Anda untuk berkonsentrasi sebanyak mungkin dan mendukung tim dan token untuk mengikuti apa yang akan diwujudkan. Faktanya Anda telah mengikuti hal ini selama beberapa tahun sekarang. Tetapi penting untuk diingat di sini bahwa EVA adalah proyek infrastruktur yang serius dengan mitra yang besar, dengan dana besar di dalamnya dan putaran A sudah disiapkan. Saya pikir akan ada detailnya tahun depan. Ini sudah untuk pengembangan produk itu. Ini adalah produk dengan metrik yang sudah sangat keren. 2 miliar transaksi dalam dolar. Likuiditas yang dijaminkan dalam jumlah besar lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat dalam sekejap. Yang paling aman. Jika Anda yang belum menggunakan EVA Bridge dan semua infrastruktur yang telah kami bangun, silakan gunakannya. Sangat mudah dan sederhana. Dengan mengklik beberapa tombol Anda dapat memindahkan likuiditas dan sangat-sangat keren. Secara keseluruhan, EVA mencakup banyak metrik utama. Dan sekarang adalah saat peluncuran token yang juga memiliki banyak utilitas aplikasi dengannya sendiri. Dan model ini dirancang agar dapat tumbuh dalam jangka panjang. Kami melihat bahwa pasar bisa berbeda. Namun dalam jangka panjang, model tokenomics yang dipilih tim adalah model klasik yang sudah menjadi standar di pasar tertentu itu. Ini adalah model yang mirip dengan Curve Finance dan merupakan pemain top di pasar DeFi. Oleh karena itu, model jangka panjangnya adalah token akan berkembang. Dalam jangka pendek, saya mungkin mengatakan hal-hal yang mungkin membuat audiens kami yang sensitif menjadi khawatir bahwa pasar adalah pasar. Dan di suatu tempat akan ada pasang surut. Jadi, kami tidak perlu terkejut dengan hal itu. Kami harus berbahagia untuk tim dan untuk pencapaian ini yang terjadi pada hari tahun baru, pada hari Natal. Dan pada saat-saat ketika Bitcoin mencapai harganya 108 sampai 110 ribu dolar Amerika Serikat, kami memasuki pasar dengan produk pertama. Ini adalah pencapaian besar bagi ekosistem DJU, bagi tim dan ekosistem EVA. Hanya ada tepuk tangan untuk semua orang yang terlibat dalam hasil yang sekeren itu. Saya ucapkan selamat kepada semuanya. Webinar ini mungkin berlangsung tepat pada saat semua ini terjadi. Tuliskan komentar. Anda sudah tahu, inilah masa depan. Saya hanya bisa mengantisipasinya, membicarakannya, dan bersukacita bersama Anda. Saya pikir itu saja. Kami telah menangani semua masalah utama. Sekarang kami sedang dengan EVA dan kami akan terus senang karena ini adalah aset besar bagi ekosistem dan sumber pendapatan lain. Bayangkan berapa banyak token EVA yang kami miliki. Yang kami maksud adalah token yang kami investasikan pada putaran awal, yaitu 50 juta. Dan sekarang akan menggunakannya untuk staking dan menghasilkan uang darinya. Tentu saja kami akan membicarakan semua ini.
Kami akan membagikan cara kami melakukannya. Terserah Anda untuk mendorong kami melakukan hal yang sama. Apakah Anda akan melakukannya, memiliki kompetensi untuk melakukannya atau tidak? Saya berbagi dengan Anda tentang sumber pendapatan lain ini. Saya berbagi dengan Anda tentang validator, juga produk yang solid dan jelas yang dapat kami miliki. Ini merupakan tambahan dari webinar sebelumnya yang kami habiskan selama 2,5 jam untuk membahasnya bersama Anda. Pada umumnya selamat untuk semuanya. Tahun 2024 luar biasa dan tahun depan menjanjikan akan lebih banyak lagi. Terima kasih atas waktu yang telah kami habiskan bersama hari ini dan atas pertanyaan yang telah Anda ajukan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga selalu sehat dan sukses. Sampai jumpa lagi.